Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Pak Adi. Pembelajaran kali ini adalah matematika, materi faktor dan kelipatan bilangan. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup ya, terima kasih. Siapkan alat tulis kalian, kita mulai pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ada 4. Yang pertama, diharapkan kalian mampu menyebutkan faktor suatu bilangan. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan kelipatan suatu bilangan. Yang ketiga, kalian mampu menyebutkan faktor persekutuan dua bilangan. Dan yang terakhir, kalian dapat menyebutkan kelipatan persekutuan dua bilangan. Oke. Kita mulai pembelajaran. Saksikan pada slide atau tampilan berikutnya. Nah, coba kalian simak bacaan berikut. Akan Pak Adi bacakan mengenai ilustrasi tentang pembelajaran pada pagi ini. Budi, Roni, dan Yuli hobi bermain bola basket. Ketiganya selalu bermain di lapangan basket yang sama. Budi bermain setiap 2 hari sekali. Roni bermain setiap 3 hari sekali. Sedangkan Yuli bermain 4 hari sekali. Jika hari ini tanggal 26 Agustus 2021 mereka bermain bersama, lalu pada tanggal berapa lagi mereka akan bermain bersama-sama di lapangan? Nah, apakah kalian dapat menjawabnya? Kira-kira bagaimana caranya? Kira-kira tanggal berapa mereka akan bermain bersama kembali? Nah, persoalan seperti ini adalah salah satu contoh permasalahan yang berkaitan dengan faktor kelipatan atau KPK, faktor kelipatan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai faktor bilangan, kelipatan bilangan, faktor persekutuan, dan kelipatan persekutuan. Oke, yang pertama, faktor bilangan. Apakah itu faktor? Lalu bagaimana cara menentukan faktor suatu bilangan? Nah, faktor adalah bilangan-bilangan tertentu yang dapat membagi habis suatu bilangan. Lalu bagaimana cara kita menentukan? Ya, simak pembahasan pada slide berikutnya. Ya, perhatikan contoh berikut. Kita akan mencari faktor dari bilangan 4. Ya, bilangan 4. Bilangan 4 bisa dibagi 1, hasilnya 4. Bisa dibagi 2, hasilnya 2. Lalu, apakah bisa dibagi angka yang lain? Bagi 3? Tidak bisa. Bagi 4? Sudah, itu di atas. Sama, 4 dibagi 4 sama dengan 1, atau 4 dibagi 1 sama dengan 4, itu sama. Jadi tidak perlu ditulis ulang. Berdasarkan tabel berikut, berarti sudah kita temukan faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Kenapa duanya hanya ditulis sekali? Ya karena itu sama. 1, 2,
2, dan 4. Maka cukup kita tulis 1 kali saja. Jadi faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Begitu ya. Oke, contoh yang kedua sekarang. Bilangan 12. Kita cari faktor dari 12. 12 bisa dibagi 1, hasilnya 12. Lalu dibagi 2, hasilnya 6. Lalu kita bagi 3, hasilnya 4. Ya. Lalu kita bagi 4. 12 dibagi 4, hasilnya 3. Sama dengan yang di atas. 12 dibagi 5 tidak bisa. Kalau tidak bisa kita lewati. 12 dibagi 6 2. Ya sudah, di atas sudah. Jadi tidak perlu kita tulis ulang. Oh ya, dalam membagi kita urutkan dari bilangan terkecil dulu. Jadi mulai dari dibagi 1, lalu baru dibagi 2. Kalau tidak bisa baru dilompati. Begitu. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke, ini ada 2 soal. Soal nomor 1 dan nomor 2. Tentukan faktor dari bilangan 8. Dan yang kedua, tentukan faktor dari bilangan 15. Caranya sama seperti yang tadi sudah dijelaskan. Silakan dikerjakan. Nah, itu tadi mengenai faktor. Kali ini faktor persekutuan. Nah, bedanya dengan faktor, jika faktor itu kita cari satu bilangan saja. Tapi jika faktor persekutuan, yang kita cari minimal 2 bilangan. Bisa 2, atau 3, atau 4, dan seterusnya. Nah, apa itu faktor persekutuan? Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari kedua bilangan tersebut. Lalu bagaimana cara menentukannya? Ya, kita lihat penjelasan pada slide berikutnya. Nah, contoh yang pertama. Kita tentukan faktor persekutuan dari 4 dan 6. Perhatikan tabel berikut. Ini caranya sama seperti menentukan faktor tadi. Faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Lalu faktor dari 6 bisa dibagi 1, hasilnya 6. Lalu 6 dibagi 2, hasilnya 3. Sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Lalu faktor persekutuan dari 4 dan 6 didapat 1 dan 2. Ya, yang sama dari kedua bilangan tersebut. Ya, sekarang contoh kedua. Kita akan mencari faktor persekutuan dari 8 dan 12. Kita cari dulu yang 8. 8 bisa dibagi 1, hasilnya 8. Dibagi 2, hasilnya 4. Dibagi 3, tidak bisa. Dibagi 4, hasilnya 2, sudah ada. Bagi 5 tidak bisa, bagi 6 tidak bisa, bagi 7 juga tidak bisa. Lalu bagi 8 hasilnya 1, sudah ada juga. Jadi faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Sedangkan faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Dari kedua bilangan tersebut yang sama bilangannya didapat 1, 2, dan 4. Jadi faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Begitu penjelasannya. Nah, dari penjelasan yang sudah diberikan, sekarang silahkan
kalian kerjakan soal nomor 3 dan nomor 4 berikut ini. Kerjakan sesuai dengan cara yang sudah diberikan agar kalian lebih mudah dalam mengerjakan. Dan yang ini tugas nomor 5. Tugas nomor 5, tentukan faktor persekutuan dari 18 dan 24. Caranya sama seperti yang tadi. Ya, itu tadi mengenai faktor dan faktor persekutuan. Kali ini kita akan membahas mengenai kelipatan bilangan. Apakah itu kelipatan? Kelipatan adalah hasil perkalian antara bilangan yang bersangkutan dan bilangan asli. Lalu bagaimana caranya kita menentukan kelipatan? Ya, simak penjelasan pada slide berikut ini. Contoh yang pertama, kita cari kelipatan 1. Ya, ini mudah sekali ya. Kelipatan 1, kita cari perkalian 1 kali 1 dan seterusnya hingga 1 kali 10, dan didapat kelipatan 1 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya sampai tak terhingga, banyak sekali jika harus diteruskan. Tanda titik 3, titik itu digunakan sebagai pengganti bilangan-bilangan seterusnya. Ya, jika sangat banyak, cukup kita tuliskan dengan tanda titik 3. Titik itu artinya dan seterusnya. Contoh yang kedua, ini kita cari kelipatan 2. Sama caranya, 2 kali 1, 2 kali 2 hingga 2 kali 10 dan seterusnya. Bisa 2 kali 11, 2 kali 12 dan seterusnya. Tak terhingga, masih banyak. Jadi didapat kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 dan seterusnya. Masih banyak lagi di belakangnya. Nah, untuk ini sedikit berbeda. Ini diperlukan cara yang lebih untuk bisa menjawab dengan benar. Kelipatan 3 antara bilangan 0 sampai 10. Sebelumnya kita cari dulu kelipatan 3 itu berapa saja. Kelipatan 3 antara lain 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 dan seterusnya. Setelah kita mengetahui kelipatan, baru kita jawab pertanyaannya. Kelipatan 3 antara 0 sampai 10. Berapa saja kira-kira? Yang tidak kurang dari 0 dan tidak melebihi 10. Didapat angka 3, 6 dan 9. Kenapa 12 tidak? Karena 12 sudah melebihi angka 10. Seperti itu. Oke, contoh satu lagi. Kali ini kelipatan 5 antara bilangan 15 sampai 35. Kita cari dulu kelipatan 5. Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 dan seterusnya. Oke, kita jawab pertanyaannya. Kelipatan 5 antara 15 sampai 35. Didapat 15, 20, 25, 30 dan 35. Kenapa angka 10 tidak masuk di situ? Karena 10 kurang dari 15.
Kenapa angka 40 tidak masuk pada jawaban? Karena angka 40 melebihi 35. Begitu penjelasannya. Oke, ini ada tugas nomor 6 dan nomor 7. Tentukan bilangan dari 6. Yang nomor 7, tentukan kelipatan dari bilangan 8. Caranya masih sama dengan yang tadi. Jika kesulitan, silahkan gunakan perkalian. Tapi jika langsung bisa, silahkan tuliskan langsung kelipatan dari 6 berapa saja dan kelipatan 8 berapa saja. Dan tugas nomor 8 ini sedikit berbeda. Silahkan kalian tentukan kelipatan 7 yang terletak di antara bilangan 20 hingga 50. Kalian tentukan dulu kelipatan 7 berapa saja, lalu jawab pertanyaannya. Kalian tuliskan kelipatan 7 antara bilangan 20 hingga 50. Nah, itu tadi mengenai kelipatan. Selanjutnya adalah kelipatan persekutuan. Apakah itu kelipatan persekutuan? Kelipatan persekutuan adalah kelipatan-kelipatan yang sama dari dua bilangan. Perbedaannya dengan kelipatan, jika kelipatan persekutuan kita bisa mencari kelipatan lebih dari satu bilangan. Jadi bisa 2 bilangan, bisa 3 bilangan, dan seterusnya. Tapi kali ini kita akan mencari kelipatan persekutuan pada 2 bilangan. Lalu bagaimana cara menentukan kelipatan pada 2 bilangan? Perhatikan contoh yang akan Pak Adi sampaikan berikut. Kita akan mencari kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Langkah pertama, kita cari dulu kelipatan dari 2 berapa saja, lalu kelipatan 3 berapa saja. Oke, kelipatan 2 sudah didapat hasilnya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Lalu kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Coba perhatikan kelipatan 2 dan kelipatan 3. Kita cari angka yang sama. Sudah ketemu? Ya, jadi kelipatan persekutuan antara 2 dan 3 adalah 6, 12, dan 18. Itu adalah bilangan yang sama dari 2 bilangan di atas. Nah, contoh yang kedua, kita akan cari kelipatan persekutuan dari 4 dan 5. Caranya masih sama. Tentukan dulu kelipatan dari 4 berapa saja, lalu kelipatan 5 berapa saja. Dan didapat kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Lalu kelipatan 5 antara lain 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan seterusnya. Nah, amati kelipatan 4 dan 5. Nah, sudah ada yang sama ya. Jadi kelipatan persekutuan dari 4 dan 5 adalah 20, 40, dan seterusnya. Jika masih dilanjutkan, nanti akan ketemu kelipatannya lagi, yaitu 60, 80, 100, dan seterusnya. Masih banyak. Begitu penjelasan mengenai kelipatan persekutuan. Nah, tugas nomor 9 dan 10, tugas terakhir. Silakan tentukan kelipatan persekutuan dari bilangan 4 dan 8. Lalu yang terakhir, kelipatan persekutuan dari bilangan 6 dan 10. Caranya masih sama seperti pada penjelasan sebelumnya. Silakan dijawab menggunakan caranya
agar lebih mudah. Silahkan dijawab di buku tulis kotak kalian. Koreksi kembali, teliti kembali pekerjaan kalian agar jawabannya bisa benar. Oke, hari ini kita sudah belajar 4 hal. Yang pertama, faktor bilangan. Yang kedua, faktor persekutuan dua bilangan. Yang ketiga, kelipatan bilangan. Dan yang terakhir, kelipatan persekutuan dua bilangan. Semoga pembelajaran pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti hingga selesai. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan kalian, dan selalu patuhi protokol kesehatan ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Sekian dari Pak Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.